Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linier. Pertama, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Kedua, pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Anggota pemateri pada kelompok kami. Pertama, Leviana Puji Yuliani. Kedua, Putri Wahyu Amalia. Ketiga, Ade Prabu Arya. Keempat, Evita Sulistiorini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fungsi linier, sedikit mengingatkan tentang apa itu fungsi linier sebelum kita membahas mengenai penerapan fungsi linier. Yang pertama yaitu fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Bisa dikatakan sebagai fungsi linier apabila negatif X dan Y dalam persamaan tersebut memiliki pangkat 1. Artinya yaitu sebagai X1 sama dengan X dan Y1 sama dengan Y. Oleh karena itu, fungsi linier sering disebut dengan persamaan garis lurus dengan bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A0 plus A1X, di mana AX adalah merupakan konstanta dan A1 tidak sama dengan 0. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah suatu kondisi di mana keseimbangan harga atau PE tercapai. Keseimbangan harga tercapai apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. QE lebih besar dari QD sama dengan QS. Atau keseimbangan kuantitas tercapai apabila harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. PE lebih besar dari PD sama dengan PS. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran pada sebuah grafik Kartesius dengan keseimbangan kuantitasnya digambarkan sebagai berikut. Pada gambar grafik, sumbu X ada QE, sumbu Y ada PE, kemudian ditarik satu titik yang menghubungkan kedua QE dan PE, ditarik garis ke atas ada P sama dengan F kurung buka QS, untuk garis ditarik ke bawah itu P sama dengan F kurung buka QD. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Rumus fungsi penerapan setelah pajak. QS sama dengan B dikali P min T ditambah A, atau QS sama dengan A plus B dikali P min T. Dan PST sama dengan A plus B kali Q plus T, atau PST sama dengan PS dikali T. Rumus keseimbangan pasar sebelum pajak. PD sama dengan PS atau ID sama dengan QS. Rumus keseimbangan pasar setelah pajak atau bisa disimbolkan ET. PD sama dengan PST atau QS sama dengan QST. Total pajak yang diterima pemerintah. T sama dengan T dikali Q pada keseimbangan setelah pajak. Besarnya pajak yang ditanggung konsumen. T konsumen sama dengan PETS dikurangi PE dikali QT. Besarnya pajak yang ditanggung produsen. T produsen sama dengan total pajak yang diterima pemerintah dikurangi pajak yang ditanggung konsumen. Contoh soal. Fungsi permintaan dan penawaran gula diberikan sebagai berikut. PD sama dengan 12 min Q, PS sama dengan 2 plus Q. Pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 setiap unit yang diproduksi. Tentukan 1. Nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. 2. Nilai keseimbangan pasar setelah pajak. 3. Gambarkan kurvanya.
4. Total pajak yang dibayar oleh pemerintah. 5. Besarnya pajak yang ditanggung konsumen. 6. Besarnya pajak yang ditanggung produsen. Jawaban yang nomor 1. Nilai keseimbangan pasar sebelum pajak adalah PD sama dengan PS rumusnya. 12 min Q sama dengan 2 plus Q. Min 2Q sama dengan min 10. Q sama dengan 5. Untuk menentukan nilai P, maka nilai Q disubstitusikan ke salah satu fungsi permintaan dan penawaran. PD sama dengan 12 min Q sama dengan 12 min 5. P sama dengan 7. PS sama dengan 2 plus Q sama dengan 2 plus 5. P sama dengan 7. Jadi nilai keseimbangan pasar adalah Q sama dengan 5 dan P sama dengan 7. Untuk itu titik koordinatnya adalah E sama dengan 5,7. Jawaban nomor 2. Nilai keseimbangan pasar setelah pajak. PST sama dengan A plus B dikali Q plus T, maka PST sama dengan 2 plus Q plus 4. PST sama dengan 6 plus Q. Rumus keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan PST. 12 min Q sama dengan 6 plus Q. Q sama dengan 3. Jadi nilai Q setelah pajak adalah Q sama dengan 3. Untuk mencari nilai P, maka nilai Q disubstitusikan kepada fungsi permintaan. Q sama dengan 3 disubstitusikan kepada PD. PD sama dengan 12 min Q. PD sama dengan 12 min 5. P sama dengan 9. Jadi nilai P setelah pajak adalah P sama dengan 9. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak adalah titik koordinatnya disimpulkan ET dari 3,9. Jawaban nomor 3. Menggambar kurva. Di sini bisa dilihat membuat grafik penawaran. Untuk membuat grafik penawaran, kita membutuhkan beberapa koordinat agar bisa menarik garis permintaan pada kurva. Tadi sudah dijelaskan di awal jawaban nomor 1 dan nomor 2. Dan digambarkan sebagai berikut. Yang warna abu-abu itu pajak yang ditanggung konsumen. Yang warna hijau pajak yang ditanggung produsen. Yang warna biru total pajak yang diterima pemerintah. Nomor 4. Total pajak yang dibayar oleh pemerintah. T sama dengan pajak dikali Q pada keseimbangan pasar setelah pajak. T sama dengan 4 dikali 3. T sama dengan 12. Yang nomor 5, besarnya pajak yang ditanggung konsumen adalah T konsumen sama dengan PET dikurangi PE dikali QT. T konsumen sama dengan 9 min 7 dikali 3. T konsumen sama dengan 6. Nomor 6, besarnya pajak yang ditanggung produsen adalah T produsen sama dengan T pemerintah dikurangi T konsumen. T produsen sama dengan 12 min 6. T produsen sama dengan 6. Subsidi S per unit. Ditulis kembali fungsi permintaan dan penawaran suatu barang semula atau sebelum subsidi sebagai berikut. GD sama dengan FP sama dengan A min BP atau IS sama dengan GP sama dengan C plus DP. 1. Keseimbangan pasar sebelum subsidi ditulis kembali. Dalam syaratnya, keseimbangan pasar awal atau sebelum subsidi adalah GD sama dengan GS. Keseimbangan pasar setelah subsidi. Setelah pemerintah memberikan subsidi terhadap barang atau jasa yang dijual sebesar S per unit, maka fungsi permintaannya tetap dan fungsi penawarannya akan berubah sebagai berikut. Fungsi permintaan HDS sama dengan HD sama dengan A min BP. Fungsi penawaran HSS sama dengan C plus D kali P plus S. Keseimbangan pasar akan dicapai bila HDS sama dengan HSS atau A min BP sama dengan C plus D kali P plus S. Titik keseimbangan pasar setelah subsidi adalah ES atau PS aksen QS.
Perubahan harga per unit barang, perubahan kuantitas barang, subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen, serta besarnya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dihitung sebagai berikut. A. Perubahan harga per unit barang atau delta P dapat digambarkan sebagai delta P sama dengan PE min PS. B. Perubahan kuantitas barang diminta atau delta H dapat digambarkan sebagai delta Q sama dengan QS sama dengan QE. C. Besarnya subsidi per unit barang atau jasa yang dinikmati konsumen atau SK dapat digambarkan sebagai SK sama dengan PE min PS sama dengan delta P, ataupun bisa digambarkan sebagai total subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK dapat digambarkan sebagai SK sama dengan delta P kali QS. D. Besarnya subsidi per unit barang atau jasa yang dinikmati oleh produsen atau SP dapat digambarkan sebagai SP sama dengan S min delta P, atau total subsidi yang diterima oleh produsen atau SP dapat digambarkan sebagai SP sama dengan S min delta P kali QS. E. Total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau S dapat digambarkan sebagai S sama dengan S kali QS sama dengan SK plus SP. Untuk lebih jelasnya, pada keadaan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi dapat dilihat pada gambar 4.8. Baik, dari apa yang sudah kami jelaskan di awal, dapat kita simpulkan bahwasannya penerapan fungsi linier itu ada dua. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, dan sedangkan fungsi permintaannya yaitu tetap. Dan yang kedua, mengenai pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar yaitu berbalikan dengan pengaruh pajak, sehingga subsidi ini sering disebut sebagai pajak negatif. Kita bisa menganalisisnya seperti ketika menganalisis pengaruh pajak. Subsidi dapat bersifat spesifik dan bisa juga bersifat proporsional. Baik, dari apa yang sudah kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga video yang kami buat bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.